Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana yang setiap hari saya sampaikan dalam salah satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, Allah pasti mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita adalah salah satu yang Allah pilih diberikan kebaikan dengan semakin hari semakin tafaqquh fiddin, sebagaimana dalam hadis yang senantiasa saya sampaikan, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, Allah pasti pahamkan seseorang itu terhadap agama. Mudah-mudahan satu hadis, satu ayat yang kita bahas di setiap harinya semakin menambah pemahaman kita terhadap agama, dan Allah berikan hidayah taufik kepada kita untuk mampu mengamalkan dari berbagai ilmu yang sudah kita pelajari. Baiklah, akan kita langsung saja ya tafsir surah Al-Baqarah. Di sini sudah tersedia itunya slide-nya, tafsir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah kita baru menginjak pada ayat 60 ya di tafsir surah Al-Baqarah. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idz, dan ingatlah, istasqa. Nah, ini kita sebentar lagi akan belajar wazan istaf'ala ya. Kalau kemarin baru bab 2 wazan tafa'ala. Nah, ini wazan istaf'ala, istasqa. Kalau ada wazan seperti ini biasanya diartikannya meminta, memohon. Jadi litolab ya, untuk meminta. Wa'id, dan ingatlah istasqa ketika Nabi Musa meminta atau memohon. Istasqa ya, memohon, meminta, Nabi Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Fakulna, maka kata Allah ya, kami berfirman, idrib, pukullah bi'asakal hajar, dengan tongkat al hajar ya, yang terbuat dari batu, batunya astagfirullah. Idrib, maka pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu, apa yang dipukul, al hajaro, yaitu tongkat. Fanfajarot, maka memancarlah, minhu, dari batu itu ya, isnata asyrata, 12 aina, mata air. Qad, sungguh, alima, telah tahu ya, kullu unasin, nah tiap-tiap kelompok manusia ya, tiap suku sudah tahu, masyrabahum, ini ya sudah dipelajari di Senin Selasa, ini isim makan ya, tempat minum mereka. Kata Allah, kulu, makanlah, washrobu, dan minumlah, min rizkillah, dari rizki Allah, wala ta'saw, dan janganlah berkeliaran ya, asya ya'saw, berkeliaran, fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Nah, baiklah, sudah kita terjemahkan dari sisi bahasanya.
Langsung saja nanti yang belajarnya dari tafsir Jalalain saja ya. Nah, di sini kita hanya belajar ya setiap surah Al-Baqarah, mengamalkan pembelajaran bahasa Arab kita yang Senin Selasa kita praktekkan di hari Rabu, bagaimana cara membaca kitab gundul ya, walaupun hanya satu ayat. Nah ini mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah kemampuan kita. Baiklah, di sini sudah tersedia. Ada yang mau membaca tafsir Jalalainnya? Nah, Umi Yuyun nggak ada. Nah, silahkan ada yang lain. Ada yang mau mencoba? Baiklah ya, karena tidak ada yang akan mencoba dulu. Biasanya oleh Umi Yuyun ya diawali. Baiklah, karena waktu juga sudah jam 5.37, langsung saja saya bacakan ya. Wazkur dan ingatlah, wazkur dan ingatlah atau iz ya, ketika istasqa. Tadi istasqa itu Nabi Musa meminta air ya. Musa itu Nabi Musa, ai istasqa itu bermakna tolaba. Nah di sini ya sudah disampaikan bahwa makna istaf'ala itu nasta'in ista'ana, meminta pertolongan. Jadi kalau ada wazan istaf'ala biasanya bimakna tolab ya, yang paling umumnya itu untuk menunjukkan makna meminta. Nah di sini ketika istasqa Musa, Nabi Musa meminta ya, ai yaitu tolaba suqya. Nah jadi meminta air liqaumihi, untuk kaumnya, wa qad atasyu, dan mereka telah kehausan, waqad dan sungguh, atasyu mereka kehausan, fitih di padang tih ya, sudah kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka sedang melakukan perjalanan. Nah, fitih di padang tih, fakulna maka kami berfirman, kata Allah, idrib pukulah, bi'asok dengan tongkatmu, al-hajaro batu ya, wahwa yaitu. Nah ini kalau ini menurut pendapat tafsir Jalalain ya, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah beliau menyampaikan bahwa idrib bi'asokal hajar, batu ya, beliau menafsirkan bahwa batu yang dipukul oleh Nabi Musa ini adalah wahwallazi farro bisaubihi, yaitu batu yang pernah farro membawa lari, bisaubihi bajunya. Nah jadi waktu itu kan pernah ya, pernah saya sampaikan di ayat sebelumnya bahwa orang-orang Bani Israel itu menyangka bahwa Nabi Musa itu punya penyakit di kulitnya gitu ya, sehingga kenapa tidak mau mandi bersama mereka. Mereka menyangka Nabi Musa itu punya penyakit kulit, tetapi Allah perlihatkan bahwa suatu hari Nabi Musa sedang mandi, kemudian oleh batu dibawa bajunya ya, sehingga tersingkap sedikit, dan ternyata Nabi Musa tidak seperti yang mereka sangkakan, tetapi bagus gitu ya, tidak ada penyakit. Nah itu seperti itu. Nah kejadian itu batu yang ini menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, karena nanti berbeda lagi pendapat yang lain, bahwa batu yang sebentar ya, ada yang masuk dulu, bahwa tadi ya, bahwa batu itu adalah farro bisaubihi, yang membawa lari bajunya, khafif. Nah, batu itu tipis ya, jadi bayangkan saja batu yang tempat dipukul untuk meminum itu khafifun, bisaubihi khafifin ya, yaitu adalah tipis, kemudian murabba, bentuknya persegi empat, karok rojul, seperti roksi ya, kepala rojul manusia. Nah jadi bayangkan saja batunya tipis, kemudian persegi empat, sebesar kepala manusia, rokham ya, lunak, au kizan, atau seperti keduanya. Nah jadi bayangkan lunak itu siga tanah liat seperti itu ya. Kemudian fadarabahu, maka Nabi Musa memukulnya, fanfajarat, maka terpancar di sana. Ditafsirkan di sini insyaqqat,
Jadi infajarat itu ya terpancar, itu insyaqat terbelah. Sebentar, ada yang masuk dulu. Ini. Nah ini ya. Jadi tadi fanfajarat, setelah Nabi Musa memukul batu itu fanfajarat, maka terpancarlah. Kalau di sini ditafsirkannya insyaqat, terbelahlah. Apa yang terbelah? Batunya ya, al-hajar itu. Wasalat minhu, dan mengalirlah ya, salat mengalir, minhu darinya, isnata asyrata aina, 12 mata air. Jadi ketika Nabi Musa memukul batunya ya, bayangkan, maka keluarlah air, mengalir air sebanyak 12 mata air. Jadi tadi ya, batunya sebesar kepala manusia, memiliki ujung-ujung ya, ada 12 mata air. Biadadil asbab, sejumlah. Kenapa 12? Ya, biadadil asbab karena sejumlah suku yang ada di Bani Israel. Qad alima, sungguh sudah tahu, kullu unasin ya, tiap suku ya, tiap suku di antara mereka sudah tahu apanya, kullu unasin sabatin ya, minhum, di antara mereka, suku di antara mereka sudah tahu apa, masyrabahum, tempat minumnya. Masyrabahum itu maudhi' syirbihim, tempat minum mereka. Fala yashrakuhum fihi ghairahum, maka tidak boleh yang lain saling berebut ya, saling berebut. Waqulna lahum, jadi subhanallah, Allah itu ya sudah kasih mereka tidak dengan capek-capek menggali gitu ya, tinggal Nabi Musa memancarkan air, kemudian dengan penuh ketertiban oleh Allah sudah diberikan 12 suku tadi, tidak saling berebut, tidak ngantri ya, tidak ngantri karena sudah sesuai dengan sukunya gitu ya. Betapa Allah Maha Rahim ya terhadap mereka, tetapi tetap saja namanya Bani Israel ini ya, tetap ngeyel sama Allah. Kemudian Allah sampaikan, waqulna, dan kami katakan, lahum, kepada mereka, kulu, makanlah, washrobu, dan minumlah, min rizkillah, dari rizki Allah, wala ta'fau. Nah ini ya, jadi sudah Allah sampaikan berbagai nikmat, tidak berebut mereka itu ya, makan, silahkan makan manna dan salwa dari Allah yang sudah diberikan rezeki kepada mereka. Kemudian minumannya dengan mudah diberikan kepada mereka. Nah ini catatan dari Allah, wala ta'sau, janganlah berbuat afia ya. Afia itu artinya adalah di sini ditafsirkan mufsidina, yaitu berbuat kerusakan atau keonaran. Jadi afia ya'sau itu bimakna mufsidin, punya arti mufsidin, yaitu janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, hal sebagai bentuk hal ya, muakkadah li'amiliha, untuk memperkuat perbuatan pelakunya, dari afia. Afia bikasril musalsah ya, bimakna afsad, yaitu artinya berbuat kerusakan. Baiklah, ini tafsir singkat dari tafsir Jalalain, bahwa intinya dari ayat ini Allah mengingatkan ya, kebaikan Allah sama mereka, yang mereka tetap membangkang, disuruh sujud malah mereka mengesot ya. Kemudian di minggu kemarin kita sudah mempelajari bahwa mereka disuruh sajidin, tunduk, malah tidak seperti yang Allah perintah ya, disuruh tunduk ya, rukaan sujadan itu malah mereka dengan mendongakkan kepala, malah mengesot dengan kakinya. Kemudian disuruh hitotun, minta ampun sama Allah, mereka rubah kata hitohnya dengan hintoh ya, biji gandum gitu. Berbagai pembangkangan yang dilakukan Bani Israel. Dan dalam hal ini di sini Allah ingatkan, iya Bani Israel sini ya, kata Allah ingat. Nah ini untuk Yahudi Madinah kan ya, ketika Nabi Musa waktu itu memohon ya untuk kalian Bani Israel, dimohonkan apa, minumnya kan, makanannya sudah dari Allah turunkan ya, mana, salwa gitu ya,
yang seperti madu, kemudian seperti burung ya, waktu itu sudah disampaikan. Ada yang berpendapat burung seperti burung merpati dan sebagainya. Nah, sudah makanannya yang lezat-lezat, kemudian ini minumannya. Nah, Allah sudah ingatkan oleh Allah. Catatannya terakhir di sini, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Ingat, jangan sampai kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, di sini kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya, walaupun sebetulnya hampir sama ya. Mudah-mudahan kita tidak merasa bosan melihat berbagai penafsiran dari para mufassir dengan berbagai ijtihadnya. Marilah kita lihat bersama-sama di sini. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa Allah berfirman, ingatlah wa idzistasqa, ya, ingatlah kalian kepada nikmat yang sudah kulimpahkan, kata Allah ya, bahwa aku perkenankan doa nabi kalian, yaitu Nabi Musa, saat Nabi Musa meminta air minum ya kepadaku untuk kalian. Kemudian kata Allah, aku mudahkan untuk memperoleh air, kemudian dikeluarkan dari batu yang kalian bawa, kemudian aku pancarkan air itu ya untuk kalian sebanyak 12 mata air untuk tiap suku, supaya mereka tidak kesulitan ya, dan mereka sudah tahu mata air mereka sendiri. Kemudian kata Allah diingatkan salwa, mana gitu ya. Kemudian dipancarkan air itu tanpa susah payah, tanpa harus dengan keletihan ya, tanpa usaha kalian, tapi langsung Allah dengan mukjizat Nabi Musa Allah berikan. Ini kata Allah, sembahlah Tuhan kalian ya, bahwa wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi kata Allah di sini intinya, jangan kalian balas air susu dengan air tuba. Berbagai kenikmatan yang sudah diberikan itu jangan dibalas dengan berbagai kedurhakaan, karena akibatnya nanti nikmatnya akan dicabut. Jadi nanti bagaimana akibatnya ya, mereka dicabut oleh Allah nikmatnya karena sudah dikasih berbagai nikmat, tetapi mereka malah melakukan berbagai kemaksiatan. Nah, di sini para mufassirin membahas kisah ini secara panjang lebar ya. Dalam di sini misalnya ada pendapat Abdullah bin Abbas disampaikan ya, memang tentang hal ini ya, tentang ayat ini agak panjang lebar dibahasnya. Misalnya di sini Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa ceritanya begini, di hadapan mereka diletakkan sebuah batu ya, berbentuk 4 persegi panjang tadi ya, murabba tadi. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa supaya memukul batu ya dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Musa memukul dengan tongkatnya, maka terpancarlah 12 mata air. Pada tiap sudut batu itu memancar 3 buah mata air. Kan seperti ini ya, persegi 4. Di setiap sudutnya itu terpancar 3. Berarti 3 kali 4 ada 12. Kemudian Nabi Musa memberitahukan kepada tiap suku bahwa mata airnya ini suku ini, suku ini gitu ya. Jadi tidak boleh berpindah ke tempat lain, tetapi hal itu gitu yang sudah ditentukan. Jadi nah ini kisah ini merupakan bagian dari hadis yang cukup panjang ya tentang fitnah-fitnah. Nah, kemudian disampaikan oleh Atiyah Al-Aufi menyampaikan bahwa dijadikan untuk Bani Israel itu sebuah batu yang besarnya, nah ini menurut pendapat Atiyah Al-Aufi ya, berbeda-beda nanti, bahwa batu itu besarnya sama dengan kepala banteng. Kemudian sebentar, ada yang masuk dulu. Nah ini jadi bahwa menurut Atiyah Al-Aufi bahwa dijadikan untuk mereka sebuah batu yang besarnya sama dengan kepala banteng ya. Kemudian batu itu dimuat di atas sapi jantan. Nah, jadi ketika kan mereka sedang dalam safar kan, bepergian. Jadi si batu yang sebesar kepala banteng itu dibawa di atas sapi jantan ya. Kemudian apabila mereka istirahat, mereka letakkan batu, kemudian Nabi Musa memukul ya dengan tongkatnya sehingga terpancar 12 mata air. Kemudian ketika mereka ingin berangkat lagi meneruskan perjalanan, mereka mengangkut batu ya ke atas punggung sapi tadi, kemudian airnya berhenti dengan sendirinya. Nah, itu pendapat dari Atiyah Al-Aufi.
Kemudian ada pendapat yang lainnya ya, bahwa menurut Utsman dari ayahnya bahwa orang-orang Bani Israel itu punya sebuah batu ya. Kalau menurut Utsman ceritanya seperti ini. Jadi Nabi Harun yang selalu meletakkan, kemudian Nabi Musa yang memukul batu tersebut dengan tongkatnya. Nah, kemudian Imam Qatadah menyampaikan terkait batu itu ya, hajar ya, hajar, karena dalam tafsir Ibnu Katsir itu diurai ya, bahwa batu itu berasal dari Bukit Tursina ya, bahwa batu tadi berasal dari Bukit Tursina ya, mereka yang mengambil batu tersebut dan memikulnya ya kemanapun mereka pergi. Jadi kalau menurut Imam Qatadah bahwa batunya yang persegi 4 tadi itu berasal dari Bukit Tursina ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu di Tur Saina ya, Tur Saina di Bukit Sinai. Kemudian mereka mengambil batu itu dan memikulnya kemanapun mereka pergi. Kemudian mereka turun istirahat dan Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya supaya keluar air. Kemudian Imam Az-Zamakhsyari menyampaikan menurut suatu pendapat bahwa kalau Imam Az-Zamakhsyari, batu itu adalah batu granit gitu ya, batu granit yang ukurannya 1 hasta kali 1 hasta, bayangkan saja. Nah, kemudian pendapat yang lain bentuknya itu sebesar kepala manusia. Menurut pendapat lainnya, batu itu berasal dari surga ya, tingginya 10 hasta sama dengan tingginya Nabi Musa. Nah, kemudian batu tersebut punya 2 cabang ya, yang kedua-duanya menyala dalam ketika gelap itu menyala dan selalu dibawa di atas punggung keledai. Itu menurut Imam Az-Zamakhsyari. Kemudian menurut pendapat lain, Al-Hajar di sini ini menafsirkan hajar saja udah panjang ya para sahabat. Nah, jadi menurut pendapat yang lain bahwa batu Al-Hajar ini dibawa turun oleh Nabi Adam ya dari surga. Kemudian ini pendapat yang lainnya bahwa batu itu sengaja Nabi Adam membawa dari surga, kemudian beliau wariskan turun-temurun sampai ke tangan Nabi Syu'aib, dan dari tangan Nabi Syu'aib beliau serahkan batu itu ya, batu itu dengan tongkatnya kepada Nabi Musa. Kemudian menurut pendapat lainnya bahwa batu itu yang tadi ya, yang pernah membawa lari pakaian Nabi Musa ketika Nabi Musa sedang mandi. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa, angkat batu itu karena sesungguhnya pada batu itu terdapat kekuatan dan engkau punya mukjizat atas batu itu. Kemudian Nabi Musa membawa dan memikul batu itu. Nah, kemudian Az-Zamakhsyari menyampaikan bahwa huruf alif lam pada al-hajar bimakna lil jinsi, bukan lil ahdi gitu ya. Dengan kata lain dikatakan bahwa pukullah sesuatu benda yang disebut batu. Jadi al-hajar ini bimakna lil jinsi, bukan lil ahdi. Kemudian Imam Hasan menyampaikan bahwa Nabi Musa tidak diperintahkan memukul batu, memukul sebuah batu secara tertentu gitu ya. Imam Hasan menyampaikan bahwa beliau lebih menonjolkan tentang mukjizatnya gitu, menggambarkan tentang kekuasaan mukjizat. Dikatakan bahwa Nabi Musa memukul batu, kemudian memancar mata air dari batu itu ya. Kemudian beliau memukulnya dan berhentilah air dan kering. Nah, kemudian Bani Israel menyampaikan ada kekhawatiran kalau Nabi Musa nanti kehilangan batu ini, nanti kita kehausan lagi gitu ya. Nah, mereka protes lagi. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa yang menyuruh supaya bicara kepada batu itu, dan batu itu akan memancarkan air tanpa menyentuhnya dengan tongkat, dengan harapan mereka akan percaya ya kepada kenabian Nabi Musa dan mengakui bahwa Nabi Musa itu seorang nabi dengan memiliki Tuhan yang harus mereka sembah. Nah, ini kemudian bahwa yang lain menyampaikan ya, ini banyak sekali pendapatnya ya. Yahya Ibnu Nazar menyampaikan, ini ijtihad para mufasir, bahwa ia pernah menyampaikan kepada Juwaibir ya, bagaimana tiap suku bisa tahu mata air untuk meminumnya gitu ya. Kemudian Juwaibir menyampaikan bahwa Nabi Musa menyimpan batu itu, kemudian masing-masing suku ya prosesi membelah batunya. Jadi Nabi Musa meletakkan batu itu, kemudian masing-masing suku ya diwakili orang tokoh-tokoh dari 12 orang itu. Kemudian Nabi Musa memukul batu itu, maka memancar 12 mata air. Tiap mata air itu memang memancar langsung ke masing-masing wakil yang 12 orang tadi.
Nah, selanjutnya tiap utusan tadi ya memanggil sukunya untuk mengambil mata air sesuai dengan mata air tempatnya masing-masing. Itu menurut Yahya bin Nazar. Kemudian Imam Ad-Dhahhak menyampaikan bahwa menurut Ibnu Abbas ketika Bani Israel berada di padang pasir, Nabi Musa membelah batu itu untuk menjadi mata air. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga menyampaikan ya bahwa menurut Imam As-Sauri kejadian itu terjadinya di padang Sahara. Nah, Nabi Musa memukul batu untuk mereka sehingga terpancarlah dari batu itu 12 mata air, masing-masing suku meminum dari satu mata air. Kemudian Imam Mujahid menyampaikan ya bahwa kisah ini mirip dengan kisah yang ada dalam surah Al-A'raf ya. Fambajasat min husnata asyrata aina. Nah, ini dalam surah Al-A'raf. Kalau di sini bahasanya kan fangfajarat min husnata asyrata aina. Nah, kalau wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fangfajarat min husnata asyrata aina. Nah, menurut Mujahid kisah ini mirip dengan kisah yang ada dalam surah Al-A'raf. Nah, tetapi kalau dalam surah Al-A'raf itu terjadinya diturunkan di Mekah. Jadi di sini ya bahwa kenapa menggunakan domir goib, mengingat bahwa Allah mengisahkan kepada Rasulnya ya apa yang sudah mereka perbuat. Nah, adapun kisah yang ada dalam surah ini di surah Al-Baqarah ini mah diturunkan di Madinah. Nah, untuk khitab yang ada pada langsung yang ditujunya yaitu orang Yahudi Madinah gitu. Kalau dalam surah Al-A'raf fambajasat min husnata asyrata aina. Nah, ini kejadiannya di Mekah. Jadi kalau di surah Al-A'raf itu kan istilahnya dengan inbijas. Inbijas itu permulaan memancar. Kalau dalam surah Al-Baqarah yaitu sesudahnya. Kalau itu permulaan, kalau dalam surah Al-Baqarah setelah memancar kemudian selanjutnya. Maka sesuai bisa bila ayat ini ya yang surah Al-Baqarah ini disebut infijar. Karena berbeda ya infijar dengan inbijas. Jadi kalau dari lafad seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari tafsir Al-Muyassar. Nah, ini hampir sama-sama ya. Tafsir Al-Muyassar intinya kata kuncinya tadi bahwa ingatlah nikmat yang Allah berikan ya kepada kalian ketika kalian mengalami kehausan, ketika kalian sedang sesat di jalan, kemudian Nabi Musa memohonkan ya dengan penuh ketundukan, dengan penuh DP Sundamanya, jadi dengan penuh ketundukan hati supaya diberikan untuk kaumnya air minum. Kemudian Allah berfirman tadi ya, idribi aswaqal hajar fangfajarat min husnata asyrata aina. Nah, ini sini tidak banyak yang disampaikan dalam Al-Muyassar. Nah, kita lihat saja langsung pada di sini yang ini ya yang Zubdah tafsir min Fathil Qadir. Jadi istisqa wa idistasqa Musa liqaumihi ya, istisqa di sini dilakukan ya ketika air tidak ada dan hujan lama tidak turun. Nabi Musa meminta hujan untuk kaumnya ketika mereka dalam pengembaraan. Jadi dalam masa pengembaraan al-istisqa ya, memohon kepada Allah untuk memintakan hujan. Nah, ini menurut tafsir ini bahwa faqulna daribi asaqal hajar fangfajarat min husna asyrata aina. Jadi Nabi Musa tadi ya memukulkan batu dengan tongkatnya, kemudian keluar dari batu itu sebagai tanda dari Allah dan kenikmatan untuk mereka ketika mereka kehabisan air. Nah, batu yang dipukul Nabi Musa itu tadi ya sama murabba bersegi 4 yang keluar dari tiap sisinya 3 mata air. Kemudian batu itu kalau dipukul akan mengeluarkan air ya, tetapi nanti akan berhenti dengan sendirinya. Masyrabahum, al-masyrob ini menurut beliau adalah tempat untuk minum. Diriwayatkan bahwa setiap kabilah dari kaumnya Nabi Musa punya satu mata air ya, yang mereka tidak mengambil dari mata air kabilah yang lain. Dan kabilah ini berjumlah 12. Kenapa 12? Karena Bani Israel itu kan punya mereka itu berasal dari putra-putra Nabi Yakub. Putra Nabi Yakub kita ketahui ada 12. Ada 12. Nah, sehingga mereka ini yang menjadi tokoh-tokoh dari kabilah yang ada di Bani Israel. Nah, kulu washrobu, silahkan makan ya. Makan di sini adalah sudah disampaikan di ayat sebelumnya, makanan yang Allah berikan untuk mereka itu al-manna ya.
al-manna dan salwa, yang kalau sudah ditafsirkan seperti madu yang lebih enak dari madu ya, lebih lezat dari madu, dan burung ya, ada yang berpendapat burung merpati dan sebagainya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan berbuat kerusakan yang mengakibatkan nanti nikmatnya akan Allah ambil. Nah, jadi dari tafsir-tafsir ini hampir semakna ya, semuanya hampir semakna. Kita tinggal terakhir saja kesimpulannya, bahwa dari ayat ini kita akan mengambil ibroh, yang mengambil pelajaran dari ayat tentang bagaimana orang-orang Bani Israel yang Allah sudah berikan berbagai nikmat ya. Ini anjuran untuk mengingatkan kepada manusia dengan nikmat dari Allah, dan mengingatkan juga tentang siksa ya, azab dari Allah. Kemudian mudah-mudahan dengan ayat ini bahwa sebagai tuntunan ya bagi orang yang mendapatkan nikmat untuk lebih bersyukur dengan Allah. Bagaimana bersyukur itu ya, selalu melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan berbagai perintah Allah, dan berupaya menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, bentuk syukur kita kepada Allah bukan hanya kalimah alhamdulillah gitu ya yang kita sampaikan dengan lisan, tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa berbagai nikmat yang sudah kita terima dari Allah harus kita syukuri. Rasa terima kasih kita dengan setiap harinya melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk bagaimana untuk sekuat tenaga ya kita terhindar dari maksiat, kita terhindar dari dosa. Karena kata Allah di sini, ketika Allah kasih nikmat kemudian malah dibalas dengan maksiat, maka Allah akan cabut nikmat tersebut dari hambanya. Mungkin hanya itu saja, hanya tafsir singkat ya, dari hanya satu ayat, tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 60 ini. Dari setiap kalimatnya kita maknai, kita renungkan gitu ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah keimanan kita, semakin merasa dekat dengan Allah dengan mengidentifikasi, mentadaburi berbagai ayat dan qaul Nabi Muhammad SAW. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Jazakillah khairan katsiran. Barakallahu. Kok belum ada yang nutup, Bunda? Ya, hilang ya. Baiklah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kepada